Aku harap baik-baik aja ya teman-teman. Tetap semangat Tetap jaga kesehatan. dan tetap Stay at home. Oh ya, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu supaya kita saling sayang. Perkenalkan, nama aku Desma Payung. Aku Jani Damanik. Kita di sini akan membawakan acara talk show. Bisa yuk bincang Santai. yuk. Oh ya Kak, tema kita kali ini apa sih? Tema kita kali ini seputar pergumulan pemuda. Nah, buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaannya melalui Instastory kita, pertanyaannya akan dijawab oleh siapa aja nih? Bapak Pendeta Immanuel Sitio. Nah, langsung saja kita udah terhubung nih dengan Pak Pendetanya. Kita akan mulai sesi tanya jawab kita. Shalom Bang Pendeta. Shalom buat teman-teman pemuda GKPS Bogor. Kabarnya nih Pak Pendeta? Ya, Apa kabarnya nih Pak Pendeta? aku kabar baik. Semoga Kabar Nasiam baik, juga puji kabar Tuhan. baik. Puji Tuhan. Ya. Oh ya, kita langsung aja ya Pak Pendeta untuk Oke, sesi silakan betul. jawabnya. Ini kita udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan yang udah ditanyakan Ya. oleh pemuda-pemudi di Instagram. Jadi untuk Ya. pertanyaan pertama itu, gimana sih tips agar tidak insecure Pak Pendeta? Oh ya, ini pergumulan yang cukup banyak digumuli oleh pemuda Bogor kayaknya ya. Baik, baik teman-teman. Nasiam Masoman, koneksi itu perlu, koneksi atau jaringan atau pertemanan itu perlu. Orang yang merasa tidak nyaman atau insecure itu menurutku itu orang yang merasa tidak punya teman atau orang lain yang mendukung dia atau memotivasi dia. Sehingga kalau teman-teman pemuda Bogor bertanya bagaimana tipsnya supaya tidak insecure, aku pikir jawabannya adalah perluas koneksi, perluas jaringan, perluas pertemanan supaya menurutku ya makin banyak teman makin aman kita rasa. Tapi makin sedikit teman, makin sedikit orang yang mendukung kita, makin sedikit orang yang tahu kita cenderung untuk lebih takut, lebih khawatir, lebih jaga-jaga. Nah, jadi itu tipsnya menurutku. Perluas koneksi, perbanyak teman, perluas jaringan. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak Pendeta, jadi bagaimana sih cara menghadapi mulut netizen yang pedas, yang suka bikin kita nggak jadi percaya diri? Seperti itu Pak. Gitu. Pedesnya itu berarti karena omongannya, ini gimana Bang? Pedes itu maksudnya omongannya Mungkin menyakitkan omongan itu gitu kayak nyelekit, ya, menyakitkan Pak langsung Pendeta. kena ke hati gitu Pak. Iya, benar. Ya, teman-teman, kita diciptakan Tuhan dengan dua telinga dan satu mulut, sebenarnya tujuannya untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi Tuhan juga adil buat telinga kita dua ini dan tangan kita dua ini, gunanya untuk menutup telinga. Kalau kita merasa omongan orang lain itu menyakitkan dan membuat kita patah semangat. Jadi kalau ada 10 orang yang omongannya pedas terhadap aku, tanganku cuma 2, kan nggak mampu untuk menutup mulut mereka. Sehingga yang harus aku lakukan hanyalah menutup telingaku terhadap omongan mereka. Itu cara menghadapinya. Yang pertama adalah tutup saja telinga, tanpa harus, kalau dalam bahasa Simalungunnya, mamparuhurhon, meresapi atau merasakan apa yang dia ucapkan. Cara yang kedua adalah buktikan. Jadi setelah kita tutup telinga, kita nggak bisa diam aja. Kita harus buktikan bahwa omongannya itu salah. Kita harus buktikan bahwa omongannya yang menyakitkan itu tidak benar. Bagaimana caranya? Harus saya buktikan. Nah itu dia. Jadi tutup saja telinga dulu supaya kita bisa lebih fokus, baru kita buktikan bahwa omongannya itu salah. Iya, benar. Gitu. Iya, benar. Sama yang seperti yang dikatakan, kita punya 2 tangan, nggak cukup untuk menutup mulut-mulut netizen ya Pak Pendeta. Jadi Iya, gunakan 2 tangan untuk menutup telinga kita. Seperti itu ya Pak Pendeta ya? Iya. Oh ya, ini masih seputar insecure nih Pak Pendeta. Iya. Ini pertanyaannya, sering merasa insecure dan kurang bersyukur akan hidup sendiri.
dan bahkan malah milih lebih jauh dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan pemuda Kristen, Pak Pendeta? Ini orang yang sadar sebenarnya. Begini teman-teman, buat HAM yang bertanya, entah siapa saya nggak tahu ya yang bertanya pertanyaan ini, aku pikir dia punya kesadaran yang tinggi. Dia sadar bahwa dia itu kurang bersyukur. Dia sadar bahwa dia itu makin jauh dari Tuhan. Ini bagus, ini awal yang bagus. Yang berbahaya itu adalah kita nggak sadar bahwa kita ini kurang bersyukur, bahwa kita ini hidupnya makin jauh dari Tuhan. Jadi untuk yang pertama, menurutku, apa yang harus dilakukan pemuda Kristen waktu merasa insecure dan kurang bersyukur, pertahankan aja dulu kesadaran itu. Jadi dengan sadar bahwa saya semakin jauh dari Tuhan dan hidup saya kurang bersyukur, itu awal yang baik untuk bisa berubah. Jadi itu tadi sama seperti nomor 1, pertanyaan yang nomor 1 tadi, tips biar tidak insecure, perbanyak teman, perbanyak kawan yang bisa jadi tempat curahan hati kita, sehingga kita merasa aman kembali setelah ada orang-orang yang mau mendengarkan kita. Itu aja sebenarnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak Pendeta, kan di sini ada yang bertanya nih, banyak yang bilang jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kalau nggak dicari nggak akan dapet. Mana yang lebih tepat Pak Pendeta? Jodoh itu di tangan Tuhan, tetapi kalau tidak dicari tidak akan dapat. Jadi Ya, tidak akan. ada usaha kita juga ya. Ya, harus ada usaha juga. kita, walaupun itu di tangan Tuhan, tapi kita harus berusaha. Aku setuju dengan teman kita yang bertanya ini, bahwa ya memang harus dicari. Dicari itu maksudnya diusahakan ya. Diusahakan bahwa memang kita punya niat untuk memiliki pasangan hidup. Kalau kita nggak punya niat, dan kemudian nanti kita coba-coba untuk berteman, berpacaran, dan kemudian menikah, karena niatnya belum ada, ini yang sering membuat kita nanti punya banyak masalah dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Jadi ya nggak apa-apa, kalau kita memang memahami bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, tetapi harus juga dicari atau diusahakan, maka lakukan saja. Jadi mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat itu sebenarnya begini teman-teman. Ya. Tuhan itu memberkati. Jadi bukan harus kita bilang jodoh itu di tangan Tuhan, tidak. Tapi jodohku itu diberkati Tuhan. Nah itu. Ya. Sama seperti kita mau cari berkat, seperti itu juga kita cari jodoh. Karena salah satu berkat Tuhan dalam hidup kita itu adalah jodoh kita itu. Jadi mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat menurutku adalah kita cari, kita usahakan untuk mendapat jodoh, baru nanti Tuhan memberkati usaha kita itu. Ya, itu Bang. Oh ya, terima kasih buat jawabannya Pak Pendeta. Sekarang kita beralih dari soal perjodohan dulu ya Pak Pendeta untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita sebagai orang muda untuk mengimani dan percaya akan janji Tuhan buat hidup atau masa depan kita? Bagaimana juga untuk kita tidak melulu ragu, namun senantiasa untuk fight, setia berproses pada waktunya Tuhan? Oke, gimana cara kita mengimani dan percaya terhadap janji Tuhan ya? Ya, benar Pak. Sederhananya begini saja, Foto, Bang, teman-teman pemuda Bogor sekalian. Setiap kali kita merasa ragu atau hilang semangat, coba lihat perjalanan kita di belakang yang telah kita lalui. Cari satu kejadian dalam hidup kita yang berhasil kita lalui, yang menurut kita itu berat untuk dilalui, tetapi ternyata berhasil untuk kita lalui. Sehingga pengalaman itulah yang menurutku bisa menjadi cara bagi kita orang muda untuk mengimani dan percaya bahwa janji Tuhan itu tetap ada dalam diri kita. Jadi itu, kalau kita mulai ragu dan mulai kehilangan semangat, ingat-ingat di masa lalu kita, ada nggak satu kejadian yang sangat berat, entah itu dalam hal pendidikan, kesehatan, keluarga, yang akhirnya bisa kita lewati. Nah, kalau ini pun bisa kita lewati, kenapa ini
yang sekarang datang ini tidak bisa. Pasti Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu pengalaman yang berharga itu bisa menguatkan kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, kan di sini ada yang nanya nih. Ya, silakan. Nah, kata mereka di sini, bagaimana sih cara kita bagaimana sih sikap anak Tuhan itu ketika setelah mendapatkan musibah? Contohnya itu kecelakaan, kemalangan, kehilangan seseorang yang berarti di hidup kita. Seperti itu Pak Pendeta. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan Ya. setelah Mendapat musibah. Yang pertama mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur karena kita bisa melewati musibah itu. Itu satu. Yang tidak boleh hilang, yang tidak boleh lepas dari seorang anak Tuhan adalah rajin mengucap syukur. Itu teman-teman perlu kita ingat ya. Di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, sangat banyak ayat yang mengingatkan kita untuk tetap bersyukur. Bisa dibaca di 1 Tesalonika pasal 5, bisa dibaca di Efesus pasal 5. Untuk selalu mengucap syukur. Jadi itu sikap anak Tuhan yang pertama setelah mendapatkan musibah. Sikap yang kedua adalah begini, kalau tadi Nasyam bilang misalnya musibah itu karena kecelakaan, maka sikap kita sebagai anak Tuhan selanjutnya adalah lebih berhati-hati. Kalau kita dapat musibah karena kecelakaan sepeda motor, maka ada hal lain atau ada satu hal yang harus kita perbaiki dalam berkendara, sehingga kita jangan kecelakaan seperti itu lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapat musibah karena kemalangan atau kehilangan orang yang sangat berarti dalam hidup kita, maka selama orang itu masih hidup, kasihilah dia. Selama orang itu masih hidup, sayangilah dia, pedulikanlah dia. Karena kalau dia sudah tidak ada lagi, nggak ada artinya kita mau memberikan kasih kita kepada dia. Nah, jadi musibah-musibah ternyata bisa membuat kita banyak belajar. Nah, itulah sikap kita, cari pelajaran yang berarti, yang positif dari setiap musibah yang kita alami. Tuhan pasti mempersiapkan hal yang baik di tengah-tengah hal yang menurut kita tidak baik. Itu dia, Bang. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, wah balik lagi nih Pak Pendeta masalah jodoh. Oh, jodoh ya. Kayaknya ini Iya. jodoh semua ini Pak Pendeta. Kelihatan yang nanya itu iya. pemuda-pemuda ya. Itu Bisa kalau- kita tebak kayaknya umurnya kalau udah sisi pemuda, sekitar Sekitar ya. Itulah. 20 Enggak, kali ya kajiannya. Itu karena seksi pemuda yang aku bingung Ya. nanti kalau Iya. seksi bapak atau seksi wanita nanya jodoh itu bingung. Iya benar. Kalau pemuda nggak apa-apa, nanya jodoh. Silakan. Nah untuk pertanyaan itu Pak Pendeta, bagaimana cara memilih pasangan yang sepadan sesuai yang Tuhan mau? Oke. Dan Tadi selanjutnya ada yang itu, digabung? yang mau digabung itu, bagaimana cara dapatin boroni tulang? Bos, ini berarti yang nanya laki-laki nih ya. Iya, laki-laki ini sering. Tapi sebelumnya Pak Pendeta, Bagaimana? ini nyambung juga nih. Apa definisi pacaran? Bolehkah sebenarnya secara alfiabiah pacaran? Oke, baik. Sekalian lah berarti ya. Iya. Pertama, bagaimana cara memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan boroni tulang pakona turang. Yang ketiga, apa definisi pacaran. Yang pertama teman-teman, tentang mendapatkan boroni tulang dulu lah, boroni tulang sama turang gitu ya. Ya sebenarnya caranya dideketin gitu, dideketin baru ya diungkapkan, dideketin baru diungkapkan apa yang kita mau dari dia. Nanti kalau dia sudah mau berhubungan dengan kita, ya barulah kita bilang ke orang tuanya. Jadi harus tahu dulu ya, kita harus tahu tarombo. Kita harus tahu tarombo bahwa ini boroni tulang. Jangan nanti kita tidak tahu tarombo atau silsilah permargaan, ya kita sendiri nggak tahu apa itu artinya tulang atau turang, sehingga borunya itu bisa kita ajak untuk berpacaran atau menikah. Jadi itu cara dapetinnya adalah yang pertama dideketin, yang kedua ya diungkapkan perasaan kita terhadap dia, baru yang ketiga kita harus tahu memang dia itu boroni tulang, dan kita harus tahu silsilah keluarga kita. Karena begini teman-teman, ada
yang kita panggil tulang dan aturang, tetapi borunya itu, ini bagi laki-laki ya, borunya itu tidak bisa kita nikahi karena dia semarga dengan kita. Jadi misalnya saya Sitio, baru saya juga ada manggil marga Sitio itu tulang. Harusnya yang Sitio itu kan saya panggil Bapak Anggi, Bapak Tonga, Abang, Bapak Tua begitu kan. Tapi ada di keluarga kami yang Sitio itu juga saya panggil tulang. Nah, borunya pun ada, borunya ada. Tapi bukan berarti boruni tulang ini bisa saya nikahi. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, kita harus tahu juga tarombo atau permargaan, supaya jangan sedikit-sedikit boruni tulang, oh langsung bisa dinikahi. Ternyata nggak semua boruni tulang bisa kita nikahi. Baru Takut malah jadi Tarito ya. Iya, rupanya Boto atau Iya, Boto. Ito gitu kan. Iya. Nah, baru apa definisi pacaran? Di dalam Alkitab, teman-teman, tidak ada dituliskan tentang pacar atau pacaran atau berpacaran. Alkitab memang tidak menaruh perhatian terhadap itu karena bukan itu yang penting. Yang penting dari sebuah hubungan laki-laki perempuan adalah pernikahan. Itu sehingga dari situlah saya tarik definisi pacaran. Pacaran itu apa? Menurutku, pacaran itu adalah persiapan untuk menikah. Nah, jadi kalau kita siap berpacaran, itu artinya kita siap menikah. Karena masa-masa berpacaran inilah masa-masa kita mempelajari calon pasangan kita ini. Itulah kenapa boleh putus dalam berpacaran, karena tidak bisa dipaksakan kalau merasa tidak cocok. Tapi kalau cocok, lanjut terus ke pernikahan. Dan di pernikahan tidak boleh lagi putus atau bercerai karena sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi memang jauh lebih kecil makna atau hakikat pacaran daripada pernikahan, karena pernikahan diberkati Tuhan. Pacaran tidak perlu diberkati Tuhan. Kita bebas memilih siapapun menjadi pacar kita selama itu antara laki-laki dan perempuan. Baru apakah boleh secara alkitabiah kita berpacaran? Boleh. Karena itu tadi, untuk menikah kita harus melewati tahap berpacaran dulu. Jangan langsung menikah. Nanti terkejut setelah menikah ternyata pasangan kita punya banyak kekurangan yang tidak siap kita terima. Jadi manfaatkanlah masa berpacaran untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang calon pasangan kita. Kalau siap dan mampu menerima itu, lanjut ke pernikahan. Tapi kalau tidak siap, akui saja, lalu pisah baik-baik. Baru bagaimana cara memilih pasangan yang sepadan dengan kehendak Tuhan? Begini, yang Tuhan kehendaki dari sebuah pasangan yang terdiri dari suami dan istri adalah, hai istri-istri, hormatilah suamimu, atau tunduklah kepada suamimu. Itu untuk istri. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Itu untuk suami. Ada di Kolose itu, ayat itu, dan di Efesus. Jadi, bagaimana kita memilih pasangan atau mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Carilah calon pasanganmu. Kalau saya laki-laki mencari calon pasangan perempuan, maka calon pasangan saya itu orang yang memang menghormati saya. Karena nanti setelah dia menjadi istri saya, Tuhan mau dia menghormati saya. Itu firman Tuhan. Kalau saya seorang perempuan, mau mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saya carilah laki-laki calon pasangan saya yang mengasihi saya. Karena setelah nanti kami jadi suami istri, tugas dia dikasih Tuhan adalah untuk mengasihi saya. Nah, jadi gampang sekali caranya untuk memilih pasangan. Bagi laki-laki, pilihlah pasangan atau calon pasanganmu yang menghormati engkau, yang memang tunduk dan memberikan peran yang besar buatmu nanti di rumah tangga kalian. Sedangkan buat perempuan, carilah calon pasangan yang mengasihimu lebih bahkan dari dirinya sendiri. Karena memang nanti setelah dia jadi suamimu, itulah tugas utamanya yang Tuhan kehendaki dari dia. Itu Bang, itu betul. Wah, agak berat ya pembicaraan mengenai jodoh ini. Mungkin sebelum kita mau nyari jodoh atau kita mau macarin dia itu, mungkin kita harus tanya dulu mamanya baru apa, kayak gitu ya Pak Pendeta, atau keluarganya gitu. Siap belum Kak jadi? Belum. Oh belum ya. Sekolah dulu yang benar ya, baru cari jodoh. Benar. Lanjut pertanyaannya, ada lagi nggak Pak Gini? Ini masih perjodohan Pak Pendeta. Masih perjodohan, oke. Masih. Perjodohan ya.
Nah, di sini katanya jodoh itu diatur Tuhan atau diatur orang tua. Kalau emang fokus sama dua faktor tadi, masih ada nggak sih peran kita untuk ngatur jodoh kita seperti itu, Pak? Berarti ini antara jodoh, orang tua, dan Tuhan ya? Ya. Ini segitiga yang berkaitan ini ya. Jodoh itu diatur Tuhan atau orang tua. Ini membingungkan, sedikit membingungkan ya. Tapi begini teman-teman, saya bantu, semoga bisa dipahami. Orang tua itu merestui dan mengizinkan perjodohan kita. Tuhan memberkati perjodohan kita. Jadi pertanyaan tadi mau saya coba perbaiki. Jodoh itu bukan diatur Tuhan, tetapi jodoh itu diberkati Tuhan. Lalu jodoh itu bukan diatur orang tua, tapi jodoh itu direstui atau diizinkan orang tua. Nah, mana yang lebih besar? Yang lebih besar diberkati. Itulah kenapa ada orang yang tetap memaksakan. Orang tuanya tidak merestui dan tidak mengizinkan, tetapi dia tetap mau menikah dengan orang itu karena dia pikir Tuhan akan memberkati kami. Sehingga dia mengabaikan restu orang tua, mengabaikan izin orang tua, dan menomorsatukan berkat dari Tuhan. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi di tengah-tengah orang Kristen lah, GKPS juga. Sehingga masih ada tidak peran kita untuk mengatur jodoh kita? Ya masih ada. Dan sangat besar. Kita mau pilih mana? Kita mau pilih jodoh kita direstui orang tua dan diberkati Tuhan, atau kita mau memaksakan kehendak tidak direstui orang tua, yang penting diberkati Tuhan. Akan lebih bahagia kita kalau kita memilih jodoh kita ini direstui orang tua dan diberkati Tuhan. Jadi peran kita besar di situ. Peran kita besar di situ untuk menentukan perjalanan hidupku dengan jodohku ini harus dapat semuanya. Dari orang tua diizinkan, dari Tuhan diberkati. Gitu dia. Jadi peran kita besar. Selain orang tua dan selain Tuhan, peran kita juga besar di dalam memilih dan menentukan jodoh kita. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. ada pemuda-pemudi yang suka nyindir di sosial Wow. media, seolah-olah butuh simpatik orang-orang. Itu kenapa sih Pak Pendeta? Nyindir ini tadi sama dengan yang mulutnya pedas itu, bukan ya? Iya, kira-kira begitu Pak Pendeta. Di media sosial. Nyindir, gitu. ya. Iya, di media sosial. Ya. Nyindir di media sosial, kenapa ya orang seperti itu? Memang yang paling tahu ya dia sendiri kenapa dia melakukan itu. Tapi aku pikir itu karena dia butuh perhatian dan butuh pengakuan. Orang yang butuh perhatian pasti akan cari perhatian dengan segala cara. Orang yang butuh pengakuan, dia pasti akan gunakan segala cara termasuk media sosial untuk mendapat pengakuan. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya, jika ada pemuda atau pemudi yang suka nyindir di media sosial atau sosial media, itu dia karena apa ya? Ya aku pikir karena dia butuh perhatian dan dia butuh pengakuan. Sekarang terserah kita mau kasih perhatian sama dia dan mengakui dia apa tidak, ya terserah kita. Yang penting dia sudah melakukan pekerjaannya, terserah kita. Namanya juga sosial media kan. Siapa aja boleh bergabung dan boleh berkomentar di situ. Nggak bisa dibatasi sosial media, teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya banyak tuh di organisasi pemuda yang berkelompok-kelompok. Bagi tips mengatasinya dong. Oh, mungkin kayaknya dia di sini bertanya gitu, gimana sih cara mengatasi buat pemuda-pemuda yang di gereja itu kayak berkelompok-kelompok gitu, kayak ada geng-gengnya gitu. Mungkin seperti itu Pak Pendeta. Oh, Gimana cara Oke. mengatasinya gitu. baik. Memang tidak hanya di pemuda, karena aku kan juga pernah melayani di resort atau melayani di jemaat begitu kan. Tidak hanya pemuda yang punya kecenderungan buat kelompok-kelompok gitu. Anak-anak sekolah minggu bahkan, dari anak-anak sekolah minggu, kalau mau sekolah minggu duduknya udah berkelompok-kelompok. Dan itu nanti akan mengganggu teman-teman yang lain, karena ada kelompok yang mereka bergabung untuk buat ribut gitu. Benar. Jadi kan mengganggu yang lain.
Jadi dari anak-anak pun, dari sekolah minggu pun sudah ada pengelompokan itu. Lanjut lagi ke pemuda, lalu setelah pemuda masuk seksi bapak, seksi wanita, ternyata kulihat gitu juga. Di seksi bapak ada pengelompokan, terlebih lagi di seksi wanita. Itu yang paling sering kutemui, pengelompokan di seksi wanita. Nah, bagaimana tips mengatasi ini? Begini, pengelompokan itu juga ada nilai positifnya, teman-teman. Di seksi pemuda, kalau berkelompoklah seksi kerohanian, berkelompoklah seksi olahraga, berkelompoklah seksi humas, dan melakukan tugasnya masing-masing, maka seksi pemuda ini akan maju. Karena pengelompokannya itu untuk mengerjakan tugasnya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau pengelompokannya itu terjadi untuk mengganggu orang lain. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Berat memang karena kita menghadapi kelompok ya, kita menghadapi banyak orang. Jadi usulku adalah dari diri kita sendiri untuk tidak memulai pengelompokan itu. Karena apa? Karena kalau kita sudah mulai pengelompokan itu, tujuan bersama akan susah kita capai. Yang ada nanti tujuan kelompok-kelompok jadi partisan dia. Jadi bagaimana tips mengatasinya? Tips mengatasinya adalah mulai dari diri sendiri, bahwa saya tidak akan mau berkelompok di tengah-tengah organisasi. Jadi mulai dari diri sendiri lah. Kalau masing-masing kita sudah seperti itu, pasti nanti semuanya akan merasa tidak ada lagi pengelompokan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya kita harus bersikap sama orang yang tidak menginginkan kita? Dalam arti, apa yang kita lakukan baik, untuk dia selalu disalahin. Seperti itu Pak Pendeta. Ini pacar maksudnya? Bisa pacar, bisa teman, ibaratnya keluarga. Kita selalu dianggap salah, ibaratnya seperti itu Pak Pendeta. Kita selalu dianggap salah. Oke, pertama teman-teman, buktikan bahwa yang dia pikirkan itu salah. Yang kedua, kalau dia tetap tidak mau terima, tinggalkan. Jadi kita nggak usah buat capek diri kita, buang-buang waktu untuk menghadapi orang seperti ini. Jadi yang pertama, kita sudah punya usaha baik, niat baik untuk membuktikan bahwa yang dia pikirkan itu terhadap kita salah. Tapi kalau dia tetap tidak menginginkan kita, sikapnya tetap songong gitu, atau sikapnya tetap menolak kita, udah tinggalkan aja. Gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan tinggalkan aja nih Pak Pendeta, salah nggak sih ibaratnya gitu? Kita meninggalkan dia? Ya, misalnya kita udah melakukan hal baik, tapi selalu dianggap salah. Terus Pak Pendeta bilang kalau memang seperti itu ya udah tinggalin aja. Tapi salah nggak sih Pak Pendeta untuk bersikap seperti itu? Enggak salah. Karena kita sudah berniat baik terhadap dia. Tetapi karena barangkali dia punya masalah pribadi dengan kita, atau dia cemburu, iri hati dengan kita, ngapain kita hadapi orang yang seperti ini? 24 jam sehari semua orang miliki. Kalau kita punya 2 orang saja seperti dalam hidup kita, coba berapa jam waktu kita habis hanya untuk dia. Sementara waktu itu bisa kita pakai untuk orang lain yang memang mau menerima keberadaan kita. Itu maksudnya. Kalau hal itu diterapkan bagi lingkungan pertemanan, mungkin cocok dan bisa diterapkan Pak Pendeta. Tapi gimana kalau misalnya hal tersebut diterapkan dalam lingkungan keluarga? Misalnya saudara. Kan kita gak mungkin ninggalin saudara kita Pak Pendeta. Ya, ditinggalin ini maksudnya bukan berarti kita langsung mencoret nama kita dari kartu keluarga itu, tidak. Ditinggalkan itu maksudnya teman-teman, tidak usah acukan orang itu. Karena begini ya, kalau kita yakin kita ini orang baik, kita yakin kita ini orang benar, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu baik dan benar. Ada satu orang yang selalu menyalahkan kita. Ada satu orang yang selalu menilai apa yang kita lakukan dan kita buat atau kita ucapkan itu tidak baik. Pertanyaanku adalah, siapa yang baik di situ? Siapa yang benar? Nah, jadi kalau kita memang melakukan hal yang baik dan benar, ada orang yang tidak menerima itu, maka dia yang tidak baik dan tidak benar. Ngapain kita habiskan waktu kita untuk memberi perhatian kepada orang yang seperti itu? Toh Berarti di awal kita berbuat sudah baik ya Pak Pendeta. Iya. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pertanyaan selanjutnya itu.
Iya. Apakah penting mengikuti kemauan orang tua dalam memilih masa depan yang sebenarnya bukan passion kita? Nah, seperti itu Pak Pendeta. Apakah penting Mengikuti kemauan orang kemauan Iya. Yang sebenarnya itu bukan kemauan kita seperti itu. tua? Iya, ya. Jadi misalnya masalah pendidikan atau masalah jodoh gitu ya. Ya, benar. Begini teman-teman, untuk hal-hal yang sifatnya melekat dalam hidup kita sampai mati, tidak lagi berhubungan dengan orang tua kita, itu menurutku harus ikuti kata hati kita. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya masih berhubungan dengan orang tua kita, aku pikir ada baiknya dengarkan orang tua kita. Nah, jadi artinya begini, kalau yang sifatnya melekat dalam diri kita sampai mati dan tidak berhubungan lagi dengan orang tua kita, itu paling banyak masalah pendidikan. Kita belajar kan untuk diri kita. Kita belajar untuk diri kita, untuk bekal kita, untuk masa depan kita lah gitu. Sehingga hal-hal seperti ini harus lebih banyak ikuti kata hati. Karena akan sampai mati kita bawa ini. Nah, sementara untuk jodoh memang betul, dia adalah pasangan kita sampai mati. Tapi keberadaan dia di tengah-tengah keluarga kita itu bersangkut paut dengan orang tua kita. Dengan orang tua kita. Nah, dalam hal ini kita perlu mendengarkan kemauan orang tua. Karena dia berbeda dengan pendidikan tadi itu. Saya kuliah, saya mengambil studi ini, itu untuk saya pribadi. Untuk saya pribadi. Tapi kalau saya berkeluarga, itu nggak bisa saya egois hanya memikirkan diri saya sendiri. Karena calon pasangan yang saya bawa ini nanti, juga dia akan hidup bersama dengan orang tua saya. Jadi perlu saya dengarkan omongan orang tua saya, apa yang mereka mau terhadap calon pasangan saya ini, supaya lebih sedikit masalah di kemudian hari. Lebih sedikit masalah di kemudian hari. Jadi penting mengikuti kemauan orang tua, tapi lebih penting untuk menyamakan kemauan orang tua kita itu dengan kemauan kita. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan saat iblis sedang menguasai hati kita Pak Pendeta, selain sabar? Saat iblis sedang menguasai. Ya. Hati-hati untuk mengkambing hitamkan iblis. Karena begini, tidak semua hal tidak baik dalam hidup kita itu karena iblis. Tapi ada banyak hal tidak baik dalam hidup kita itu karena diri kita sendiri. Yakobus pasal 1 itu bilang bahwa banyak pencobaan yang terjadi dalam hidup kita itu karena hawa nafsu kita. Bukan serta-merta karena iblis. Jadi kadang kita harus kasihan juga sama iblis. Kalau kita terlalu sering menyalahkan dia gitu kan. Dia tenang-tenang, nggak ada kerja-kerja ngapain, tiba-tiba kita salahkan dia, kan kasihan dia kan. Dia nggak berbuat apa-apa, kita salahkan dia. Nah, jadi kalau kita marah, menurutku teman-teman, nggak semua kemarahan kita itu karena pekerjaan iblis. Tapi ada banyak alasan kemarahan kita itu karena hawa nafsu kita. Sehingga bagaimana kita menguasai hati kita, kalau memang kemarahan kita itu karena iblis, maka yang perlu didoakan untuk diusir adalah iblis. Itu doanya ya seperti itu, arahnya pengusirannya kepada iblis. Tapi kalau kemarahan itu karena hawa nafsu kita, maka yang didoakan untuk diusir adalah hawa nafsu kita. Nah, jadi yang kita lakukan pada saat kita marah adalah cari tahu yang menyebabkan aku marah ini apa? Apakah karena hawa nafsuku atau memang karena pekerjaan iblis? Setelah kita tahu karena apa, maka kita akan bisa menguasainya. Jadi, selain sabar, cara kita menguasai hati kita pada saat marah adalah cari tahu sebab kemarahan, dan yang kedua berdoa. Doa itulah nanti yang kita bawa untuk mendoakan sebab kemarahan kita itu. Nah, Pak Pendeta, gimana kita cara tahu bahwa itu pekerjaan iblis atau keinginan daging kita? Apa yang membedakan antara pekerjaan iblis dengan keinginan daging kita sendiri, Pak Pendeta? Oke.
intinya kalau iblis itu sebenarnya tidak, tujuan dari semua pekerjaan iblis adalah supaya kita tidak dekat kepada Tuhan. Benar, Pak Pendeta. Tidak dekat kepada Tuhan. Itu dia. Jadi kalau kita marah, begini, kita marah karena ada orang yang ngajak kita pertemuan pemuda, ada orang yang ngajak kita ikut ibadah minggu gitu. Kita masih tidur gini, dibangunin suruh mandi, marah kita karena masih ngantuk kan, Padahal dia baik mau mengajak kita ke gereja, ngajak kita pertemuan. Aku bisa pastikan kemarahan kita itu karena pekerjaan iblis. Karena iblis selalu mengusahakan kita tidak dekat kepada Tuhan. Nah, tapi kan ada kemarahan-kemarahan yang tidak karena kita mau dekat sama Tuhan ini. Ada kemarahan-kemarahan yang karena begini. Kita punya pacar kita ini lama balas WA kita atau tidak angkat telepon kita. Kemudian kita marah. Kupikir itu bukan karena iblis. Itu karena hati kita yang nggak sabar atau hati kita yang curiga sama dia. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus bisa kita bedakan ya teman-teman. Ini marahnya karena pekerjaan iblis atau marahnya karena memang aku yang bermasalah gitu. Nah itu dia. Itu dua contoh sederhana lah cara membedakannya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini bagaimana menurut Bapak Pendeta tentang remaja GKPS yang mau angkat CD, tapi pengetahuan tentang Kristen dan gereja khususnya GKPS masih belum matang. Sebaiknya jangan dulu dipalua atau angkat CD atau gimana Pak Pendeta? Terus kan yang kita tahu itu pengetahuan nama poso GKPS sekarang makin menurun tentang hal umum di Kristen Simalungun ya. Bisa kita lihat contohnya tentang model kebaktian di GKPS pasti masih banyak ya yang belum tahu alurnya. Nah, yang kedua itu kita dalam bahasa Simalungun masih banyak yang belum hafal. Jangankan bahasa Simalungun, bahasa Indonesia aja kadang masih kayak susah-susah gitu. Nah, untuk ya seperti itulah dan sebagainya. Seperti itu Pak Pendeta. Oke. Menurutku kalau di gereja kita ada marguru manaksihon, katekisasi, ikutilah itu sebaik-baiknya. Jangan bolos, jangan cabut. Gitu. Jadi itu nggak tahu lah ini nanti disaksikan juga oleh adik-adik remaja, calon-calon pemuda apa tidak. Tapi kalau disaksikan dan didengarkan, kalau sedang mengikuti katekisasi kelas marguru di gereja di Bogor, di KPS Bogor, ikutilah itu. Dan semua hal yang mau kalian tanyakan tentang GKPS, disitulah kesempatannya bertanya sama guru marguru. Nah, jadi ya gimana seorang remaja mau tahu tentang GKPS kalau kelas margurunya pun dia nggak rajin ngikutin, atau dia sudah tahu dia tidak tahu, tapi nggak mau dia bertanya. Nah kan gimana lagi caranya gitu? Dikasih media untuk dia belajar, yaitu kelas marguru, tapi tidak diikuti. Kemudian, oke, dia ikuti, tetapi ada yang dia tidak tahu, dibiarkannya, tidak dia tanya. Ini pun juga salah. Nah, jadi buat kita sekalian, khususnya teman-teman remaja, calon pemuda GKPS, rajinlah mengikuti kelas marguru. Dan tanyailah guru margurumu semua hal yang kau pengen tahu dari GKPS. Disitulah kesempatannya. Sehingga nanti waktu sudah pemuda, ikut ibadah umum di gereja, tidak bingung lagi, kenapa ada fotum, kenapa ada titah, kenapa harus berbasis Simalungun, kenapa harus manaksihon. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus sudah terjawab di kelas marguru. Jadi, itu aja sebenarnya yang bisa aku usulkan untuk kita GKPS, supaya pemuda kita ini betul-betul paham lah GKPS. Bagaimana caranya? Ya sewaktu marguru itu dia betul-betul belajar di situ, pengen tahu di situ. Lalu cara yang kedua adalah ya wajarlah tidak tahu tentang GKPS karena jarang beribadah di GKPS. Ya. Tidak lagi jadi rahasia khusus lagi ini di GKPS bahwa ada banyak warga GKPS yang nggak hanya pemuda, seksi bapak, seksi wanita, kemudian diajak anaknya yang dalam hari Minggu bisa beribadah sampai 2-3 kali. Sekali di GKPS, sisanya di luar GKPS. Atau lebih parah lagi adalah, dia terdaftar sebagai warga GKPS, tapi di hari Minggu dia 2 kali beribadah di gereja yang bukan GKPS. Lalu bagaimana jemaat seperti ini bisa tahu tentang GKPS?
kalau dia pun akhirnya tidak beribadah di GKPS. Entah pun itu alasannya karena aku nggak ngerti bahasanya, monoton, musiknya membosankan. Lah kalau begitu, ngapain jadi warga GKPS? Tidak ada yang melarang kita teman-teman untuk keluar dari GKPS. Tidak ada yang melarang. Justru yang menyakitkan adalah kita terdaftar sebagai warga GKPS, tapi kita beribadah di luar GKPS. Jadi, kenapa ada banyak remaja kita, kenapa ada banyak calon-calon pemuda kita yang tidak tahu tentang GKPS? Bisa jadi karena dari kecil pun juga dia tidak dibawa ke sekolah minggu GKPS. Dari kecil pun dia dibawa orang tuanya ibadah minggu ke gereja yang lain, yang bukan GKPS. Jadi begitu suatu saat dia dibawa ke GKPS, belajar marguru, supaya bisa angkat CD, supaya bisa menikah, dia bingung, kok ini GKPS? Nah itu, jadi kesalahan terkadang juga ada di orang tua yang tidak mendisiplinkan anaknya untuk ber-GKPS. Itu teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, pasti kita pernah mendengar seperti ini, aku fokus ke Tuhan aja, nggak usah fokus ke manusianya. Melayani dan menyenangkan hati Tuhan, tapi dalam suatu persekutuan, kita masih suka atau pernah berselisih paham dengan teman kita, menyinggung perasaan teman kita, atau membuat teman kita tidak suka. Mungkin. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu apa yang kita lakukan itu sudah benar, udah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, karena kita berfokus sama Tuhan, tidak ke manusia, atau di sini berarti ke teman kita, menurut kita yang kita lakukan itu sudah benar, karena kita berfokus sama Tuhan. Padahal, ternyata secara tidak langsung, kita menyinggung perasaan teman kita. Apakah ada indikatornya, Pak Pendeta? Indikator tentang mengukur yang kita lakukan ini sudah benar apa tidak, begitu ya? Ya, benar Pak Pendeta. Oke. Indikator utama tentu Alkitab, teman-teman, Alkitab. Jadi kalau kita mau cari tahu apakah yang kita lakukan itu sudah benar apa tidak, kita harus sering baca Alkitab. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun kita untuk membuat kita melakukan hal-hal yang benar. Kalau ternyata kita bingung dengan ayat Alkitab, maka kita bisa bertanya kepada orang yang bisa membantu kita menjelaskan ayat Alkitab itu. Jadi itu, jawaban sederhana atas pertanyaan ini, apa indikator dari pekerjaan yang kita lakukan itu sudah benar apa tidak? Indikatornya adalah kita didukung oleh Alkitab. Pekerjaan kita itu didukung oleh Alkitab, itu indikator utamanya. Yang kedua adalah, orang lain pun mendukung pekerjaan kita. Mendukung pekerjaan kita. Nah, itu bisa menjadi indikasi kita sedang melakukan hal yang benar. Gitu. Nah, cuman begini, ini harus hati-hati juga ya teman-teman pemuda GKPS Bogor. Hal yang benar, jika disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka dia juga akan tidak benar. Jadi, hal yang benar, kalau mau kita sampaikan atau kita lakukan, tolong caranya juga benar. Caranya juga benar. Gitu. Misalnya lah ya, benar memang untuk menegur pasangan kita, pacar kita lah begitu ya, waktu dia melakukan kesalahan. Benar, karena dia salah. Kita pacarnya peduli kepada dia, sehingga kita harus mengingatkan dia. Saya benar nih melakukan ini, tapi akan salah yang saya lakukan itu kalau saya melakukannya di depan orang banyak. Sehingga mempermalukan dia. Nah, jadi hal yang benar, saya lakukan dengan cara yang tidak benar, akhirnya nggak benar dan nggak bisa diterima. Jadi sering yang membuat apa yang kita lakukan itu tidak diterima oleh orang lain karena caranya salah. Padahal benar yang kita sampaikan itu, benar yang kita lakukan itu. Tetapi orang sering tidak terima karena kita salah menyampaikannya. Sedikit panjang, aku kasih kisah antara Daud dan Nabi Nathan. Nathan adalah nabi yang memang hidup di zaman Raja Daud. Waktu itu Raja Daud adalah orang tertinggi di bawah Tuhan itu ya dia, gitu. Di bawah Tuhan itu ya dia. Karena raja adalah melek, kan bahasa Ibraninya itu melek, kayak panglimanya Allah gitu ya. Sehingga kalau raja berbuat salah, hampir tidak ada orang yang berani menegur dia. Nah, jadi kita tahu kan kisahnya Daud akhirnya Marbakis berzina dengan istri Uria yang bernama Batseba. Waktu Daud dari atas istananya melihat Batseba sedang
mandi. Kemudian dia suruh orang untuk menjemput Batseba, masuk ke istananya, kemudian dia berzina dengan Batseba. Lalu Batseba pulang, baru kemudian Batseba hamil, dikasih tahu, baru Daud bilang supaya si Uria, suami sahnya si Batseba itu, waktu berperang, dia harus di paling depan. Supaya waktu diserang musuh, dia duluan mati. Dan ternyata benar, Uria mati, Batseba janda. Lalu kemudian Daud mengambil dia menjadi istrinya. Daud pikir masalah selesai, tidak ada dosa. Karena apa? Karena aku mengambil janda. Karena aku mengambil janda, tidak punya suami. Padahal dia sudah berzina dengan Batseba waktu Batseba masih istrinya si Uria. Lalu siapa yang berani mengingatkan Daud, raja? Datanglah Nathan. Nathan benar mengingatkan Daud yang salah. Tapi yang perlu kita pelajari dari Nathan adalah dia memakai cara yang benar juga kepada Daud supaya Daud terima bahwa dia itu salah. Dan jangan Daud marah gitu. Apa yang dilakukan Nathan? Nathan beranalogi. Beranalogi, dia bilang, "Raja, ada 2 orang, satu miskin, satu kaya. Satu dombanya banyak, yang satu dombanya hanya 1 ekor. Tiba-tiba datanglah tamu yang kaya ini. Datang tamunya, dia mau memberikan makan, suguhan kepada tamunya. Tapi sayang rasanya kalau memotong salah seekor dombanya untuk disuguhkan. Jadi dia lihat ke tetangganya, dia kan kaya, ini miskin, suka-sukanya. Dia ambillah seekor domba satu-satunya milik tetangganya ini untuk dipotong, lalu diberikan kepada tamunya. Bagaimana itu raja? Daud langsung bilang, orang itu harus mengganti domba yang telah dia curi dan orang itu harus mati. Lalu Nathan bilang sama Daud, rajalah itu orangnya. Nah, lalu Daud sadar, iya ya udah berdosa aku ya. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, singkatnya, hal yang benar harus kita sampaikan juga dengan cara yang benar. Supaya orang yang mau kita tegur tadi itu, ya tidak merasa dipermalukan atau tidak merasa dia dipojokkan gitu. Demikian teman-teman. Sehingga itu tidak menyinggung perasaannya begitu. Nah, Ya. untuk pertanyaan ini hampir yang terakhir sih Pak Pendeta. Masih Ya. hampir ya. Masih hampir ya. Ini masih berhubungan ke yang pertanyaan nomor 1 tadi. Nah, Ya. seharusnya kan kita tidak boleh langsung terbawa perasaan kita atau baper. Tapi kan namanya manusia punya perasaan. Contoh dalam Alkitab, kita diminta untuk mengasihi saudara sesama kita, tetapi masih ada yang membenci orang, gitu kan? Nah, kembali lagi ke soal baper tadi. Namanya manusia, kan pasti punya perasaan ya. Kita tidak tahu pada saat itu teman kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan hati dia, sedang pusing, banyak masalah, mungkin banyak masalah gitu, banyak urusan, kerjaan, sehingga dia terbawa perasaan ketika ada selisih paham dengan temannya. Nah, untuk pertanyaannya di sini Pak Pendeta, manakah yang benar di sini, yang menyinggung, atau walaupun dia tidak sama sekali ada maksud atau niat untuk menyinggung temannya itu karena berfokus kepada Tuhan, atau yang tersinggung, yang terbawa perasaan tadi, bahasanya mungkin tidak profesional karena mencampuri urusan pribadi, atau maksudnya terbawa perasaan atau masukin ke hati dengan urusan melayani tadi. Nah, apa seharusnya sikap dari kedua orang tersebut? Adakah yang salah satu benar di situ? Dan apakah kita sebagai manusia berhak menentukan dari kedua orang itu siapakah yang salah dan siapakah yang benar? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini antara yang tersinggung dengan yang menyinggung. Namanya suasananya juga udah nggak nyaman kan? Karena tadi Ham bilang ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 ya, tentang ketidaknyamanan itu. Jadi kalau suasana sudah tidak nyaman, nggak usah menyalahkan atau nggak usah cari kambing hitam, karena suasananya udah nggak mendukung begitu. Jadi yang perlu dicari adalah di kemudian hari bagaimana supaya ini jangan terulang kembali. Teman-teman, tanyakanlah kepada teman kita yang sikapnya berubah. Sikapnya berubah, kita lihat apa yang terjadi sama dia. Tanya aja. Setelah kita bertanya, namanya kita bertanya kan kita mau cari tahu. Apa yang dia bilang, kita harus terima. Jangan kita jadi lebih tahu dari dia.
Nah, ini bisa memulai komunikasi yang baik, sehingga dia pun tidak tersinggung atas kedatangan kita yang bertanya tentang keberadaannya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau ada terjadi di tengah-tengah seksi pemuda GKPS Bogor yang menyinggung dan yang tersinggung, seharusnya kita datang jangan menyalahkan yang satu dan membenarkan yang satu. Itu akan membuat lebih parah suasana. Sehingga kita datang adalah dengan ajak ngomong yang tersinggung dengan yang menyinggung. Sehingga maulah keluar kata maaf untuk tidak mengulanginya lagi, supaya di kemudian hari lebih sedikit kejadian-kejadian seperti ini. Gitu. Jadi ditanyalah teman kita yang lagi berbeda suasana hatinya atau sikapnya berbeda, ditanya dia lagi kenapa begitu. Tapi jangan langsung disalahkan. Gitu. Panjang ya Ya, cukup. talkshow kita hari ini. Mungkin ya. Ya, Terakhir. ini ada yang terakhir Pak Pendeta, kembali Terakhir lagi ya. ke pergumulan pemuda yang sangat besar, yaitu mengenai jodoh. Oh, jodoh. Jodoh Ya, lagi Pak Pendeta untuk penutup talkshow kita kali ini. Apa sih tanda dari Tuhan kalau dia itu jodoh atau jawaban yang tepat dari doa kita? Apa sih tanda dari Tuhan kalau dia itu adalah Jodoh yang atau jawaban yang tepat dari Tuhan? Oke. Kalau ku bilang dia cocok sama kita, itu mustahil. Karena begini teman-teman, aku pun setelah menikah baru aku tahu bahwa memang tidak ada pasangan suami istri yang nihil atau nol perbedaan. Sehingga tidak boleh suami istri itu mengatakan bahwa kami sudah sangat cocok, tidak ada lagi perbedaan, nggak bisa. Kayak mana ya, sesama laki-laki aja bisa tidak cocok, apalagi laki-laki dan perempuan. Jadi pertama, jangan jadikan kecocokan sebagai anggapan bagi kita itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Karena kalau kita mau cari orang yang cocok kepada kita, sampai kapanpun kita nggak akan menikah dengan dia, karena nggak akan cocok. Jadi apa ya tanda kalau begitu? Kalau kecocokan tidak bisa jadi tanda, maka tandanya adalah yang tadi itu. Kalau dia perempuan, dia menghormati aku. Kalau dia laki-laki, dia mengasihi aku. Ini saja kita pegang dan kita doakan, itu bisa menjadi tanda dia adalah calon pasangan hidup yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Ini. Jadi jangan cari yang cocok, karena kalau kita mau cari tanda-tanda ini cocok, sampai kapanpun kita nggak akan dapat orang yang cocok. Tapi carilah atau kenalilah orang yang memang seperti itu. Dia calon istri kita, maka dia menghormati kita. Dia tidak mempermalukan kita. Dia menjunjung tinggi kita. Itulah nanti tugasnya sebagai istri. Tapi kalau dia calon suami kita, maka setiap kali kami bersama, setiap kali kami komunikasi, dia selalu mengasihi, lembut, dan aku nyaman dengan dia. Nah, itu tanda. Kalau seperti itu bisa dijadikan tanda. Nah, begitu dia. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk Ya. semua jawaban-jawaban atas pertanyaan yang udah ditanyakan oleh pemuda-pemuda GKPS kepada Pak Pendeta. Terima kasih Pak banyak. Pendeta, sebelum kita menutup talkshow kita kali ini, Ya. kita boleh dong Pak Pendeta minta quotes atau kata-kata yang menjadi yang mungkin bisa jadi self reminder nih buat pemuda-pemudi. Tentang apa, Boto? Boleh tentang apa aja Pak Pendeta, bisa mengenai jodoh ataupun mengenai pergumulan yang mungkin dari rangkuman-rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dilontarkan tadi Pak Pendeta. Oh, oke. Semangat ke depannya gimana untuk menjalani hidup, apalagi dalam dunia perjodohan. Iya benar Pak Pendeta. Kayaknya lebih ke jodoh Pak Pendeta. Soalnya dari tadi yang nanya kebanyakan jodoh ya, benar-benar. Oke. Baik, jadi kalau bisa aku simpulkan, ini aku bisa share screen ya. Bisa Ya, share boleh. screen. Silakan Pak Pendeta. Kalau bisa aku simpulkan teman-teman, di perbincangan atau talk show kita pada hari ini ada 20 pertanyaan yang aku catat disampaikan oleh teman-teman sekalian kepada kami untuk kami jawab.
Jadi dari 20 pertanyaan itu sudah aku susun seperti inilah kira-kira persentase pergumulan kita. Karena kan tema kita pergumulan pemuda GKPS Bogor saat Benar, ini Pak ya. Pendeta. Ya. Jadi ada 2 bagian besar ternyata pergumulan kita dari pertanyaan-pertanyaan ini. 35% itu pergumulan kita adalah tentang jodoh, tentang berpacaran. 35% ya, sepertiganya. 25% atau seperempatnya itu tentang kebaperan gitu. Jadi tentang ketidaknyamanan kita karena pengaruh media sosial atau karena omongan-omongan yang tidak enak di telinga, itu ternyata bergumul juga dalam hidup kita. Dan itu mengambil seperempat pergumulan hidup kita sebagai pemuda ternyata. Lalu ada 40% yang lain-lain, tentang orang tua, tentang pengelompokan, tentang menanti janji Tuhan, tentang bagaimana sikap sebagai anak Tuhan, tentang pengaderan tadi, tentang dampak dari tindakan kita, tentang bersikap terhadap orang lain, dan tentang menguasai amarah. Ini kalau digabungkan jadi 40%. Sehingga dari persentase ini tidak ada salahnya kalau fokus kita adalah bagaimana kita melewati pergumulan di dalam mencari pasangan hidup. Mohon maaf kalau teman-teman yang belum fokus ke sini merasa ini belum menjadi pergumulannya. Mohon maaf, tapi kita bisa lihat di sini 35% dari pergumulan pemuda GKPS Bogor itu ada di sini. Sehingga kita nggak apa-apa kalau memberi fokus lebih banyak ke sini. Jadi kalau tadi Nasyam mengharapkan quotes, nggak ada ya, karena tiap orang itu beda-beda teman-teman. Jadi aja diri sendiri, begitu. Jadi aja diri sendiri dan usahakan semangat kita jangan hilang. Jadi 2 hal ini menurutku bisa membantu kita melewati pergumulan, terutama dalam mencari pasangan hidup atau jodoh tadi. Jadi diri sendiri, karena calon pasangan kita ini berhak tahu diri kita ini apa adanya. Jangan munafik. Dia berhak tahu. Karena apa? Karena kita pun juga mau supaya kita tahu dia apa adanya. Nah, begitu. Jadi dengan jadi diri sendiri dan tidak kehilangan semangat, aku pikir kita bisa sukses melewati pergumulan-pergumulan ini. Dan ini juga bisa dipakai nanti untuk melewati pergumulan tentang kebaperan, tentang orang tua, tentang pengelompokan. Jadi aja diri sendiri. Jadi diri sendiri dan jangan hilang semangat. Itu aku pikir bisa menjadi quotes lah ya, bisa menjadi pemacu semangat teman-teman pemuda Bogor sekalian. Jangan pernah doakan tidak ada masalah, karena itu tidak akan mungkin selama kita hidup. Nggak mungkin kita nggak melewati masalah, itu harus ada. Justru doakanlah supaya kita tetap jadi diri sendiri sewaktu kita menghadapi masalah. Dan kita tetap punya semangat sewaktu kita menghadapi pergumulan. Itu nanti udah bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Itu. Wah, terima kasih banyak Pak Pendeta buat waktunya, buat kesempatannya pada kali ini. Saya pribadi sangat terberkati mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Bapak Pendeta berikan kepada kita. Ya. Malah suhur. Ya. Masuk. Ya, malah suhur. Mungkin yang ke depan bisa metode yang sesuai ya yang kita harapkan lah seperti itu. Hai Matongon. Ya, aku juga ucapkan terima kasih untuk seksi pemuda GKPS Bogor, buat pembimbing, buat pimpinan majelis jemaat yang mengizinkan acara ini, dan juga buat Pak Pendeta. Kiranya acara kita ini banyak manfaatnya dan bisa diikuti oleh teman-teman seksi pemuda yang lain untuk membantu pemuda kita melewati pergumulannya. Memang jawaban-jawaban yang aku berikan bukanlah jawaban yang paling sempurna, tidak. Tapi paling tidak aku bisa kasih pandangan, bisa kasih penjelasan lah
terhadap apa yang Mas Syam sedang gumuli. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta. Semoga pertemuan kita tidak hanya dari Zoom meeting ini. Semoga ada kesempatan untuk kita bisa sharing, bertukar pendapat dengan tatap muka secara langsung ya Pak Pendeta ya. Ya. Ditunggu kehadirannya di Bogor ya Pak Bogor. Pendeta. Bogor masih PSBB ya? Masih Masih Pak ya? Pendeta, iya. Masih ya. Tunggu lewat dulu PSBB ya. Ya, baik Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Jaga kesehatan Pak Pendeta. Baik, Tuhan sekali lagi memberkati. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Horas ya. Sampai jumpa Horas Pak Pendeta. Gimana nih teman-teman? Udah terjawab kan pertanyaan-pertanyaannya? Pastinya udah dong kak. Cukup sekian untuk talk show kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di talk show Bisa Yuk selanjutnya. Bincang Santai. yuk. Tetap semangat Jaga kesehatan. dan Stay at home. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.